Surti tercekap. Ia memungut boneka itu dengan tangan gemetar dan berlari keluar rumah, lalu membuangnya ke dalam tong sampah besar. Namun saat ia balik untuk masuk lagi, pintu rumah sudah terbuka sendiri. Dan di dalam terdengar suara lirih, "Jangan buang." Di siang hari ketiga, Surti berusaha mengabaikan semua kejadian aneh. Ia menyalakan radio kecilnya, memasak sambil bersenandung, coba membuat suasana lebih nyaman. Bayu bermain di ruang tamu, berbicara sendiri seperti biasa. Namun saat Surti mulai ke jendela dapur yang menghadap ke kebun, matanya tiba-tiba menangkap sesuatu. Ada seseorang berdiri di antara pohon-pohon pisang. Seorang wanita. Rambutnya panjang, wajahnya terlalu pucat untuk seseorang yang hidup. Wanita itu hanya diam, menatap Surti dari kejauhan. Surti tidak bisa bergerak. Tangannya mencengkram spatula dengan erat. Matanya terpaku pada sosok itu. Namun ketika ia berkedip sejenak, wanita itu sudah lebih dekat. Hanya dalam sekejap mata, sosok itu sudah berdiri di belakang pagar kebun. Surti mundur ketakutan. Namun yang lebih mengerikan, Bayu tiba-tiba berdiri di pintu dapur, menunjuk ke arah wanita itu. "Ibu, itu teman Sari." Seketika suasana di rumah berubah menjadi dingin. Lalu dalam sepersekian detik, wanita itu tersenyum. Dan saat itu juga, pintu dapur tertutup sendiri dengan keras. Surti menjerit. Bayu berlari ke arahnya. Surti segera menarik Bayu masuk ke kamar dan mengunci pintu. Dari luar kamar terdengar suara langkah kaki. Pelan, berjalan di lantai rumah, menuju ke kamar mereka. Surti menahan napas. Ia menggenggam tangan Bayu erat-erat. Jantungnya berdetak begitu kencang. Suara langkah itu semakin dekat, hingga berhenti tepat di depan pintu kamar. Sunyi lalu seseorang mengetuk pintu, namun yang membuat Surti hampir pingsan. Suara itu bukan suara manusia. Ketukannya berat, basah, dan berbau anyir. Dan di luar terdengar suara berbisik, "Buka pintunya." Malam sudah turun ketika Parjo akhirnya kembali ke rumah setelah berjualan mie ayam keliling desa. Roda gerobaknya sedikit berderit. Suara langkah kakinya menggema di jalanan desa yang mulai lenggang. Cahaya bulan pucat menerangi halaman rumah mereka, menciptakan bayangan panjang dari pepohonan di kebun sebelah. Namun ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Semakin dekat ke rumah, Parjo melihat sosok kecil duduk di depan rumah, tepat di atas dipan bambu. Bayu. Anak itu duduk diam, mendekap erat boneka yang seharusnya sudah dibuang oleh Surti siang tadi. Parjo menghentikan langkahnya, jantungnya berdetak lebih cepat. "Bayu," panggilnya pelan. Anak itu mengangkat wajahnya, matanya kosong. Tanpa ekspresi, Bayu hanya berkata, "Ibu di dalam." "Ibu ketemu temannya." Parjo merasakan hawa dingin menjalar di punggung. Ia segera melepas gerobaknya di sudut halaman dan bergegas menuju pintu rumah. Namun sebelum ia sempat masuk, suara tawa terdengar dari dalam rumah. Tawa yang tidak wajar. Tawa yang terdengar seperti tawa dan tangis di saat yang bersamaan. Parjo mendorong pintu rumah. Bau anyir langsung menyergap hidungnya. Lampu dapur berkedip-kedip, menciptakan bayangan yang bergerak-gerak di dinding. Di tengah ruangan itu, Surti duduk bersila di lantai. Wajahnya mendongak ke atas. Matanya terpejam,
mulutnya tersenyum tidak wajar. Surti tertawa, lalu menangis, lalu mengomel seperti sedang mengobrol dengan seseorang yang tak kasat mata. Kamu pikir bisa membuangnya? Bodoh. Suara Surti berubah-ubah. Kadang terdengar seperti suaranya sendiri, kadang lebih dalam, kadang terdengar seperti bukan suara manusia. Parjo semakin merinding. Surti, ia mencoba mendekati istrinya. Sudah, sadar Sur, ini aku, Parjo. Namun begitu ia mencoba menyentuh bau istrinya. Jangan sentuh aku, Surti menjerit dengan suara, bukan suaranya sendiri. Parjo mundur terkejut. Surti membuka matanya, dan di dalam cahaya redup dapur, matanya tampak sepenuhnya hitam. Lalu ia menjulurkan lidah yang terlihat lebih panjang dari seharusnya. Parjo langsung mundur. Ia tahu ini bukan lagi Surti yang berbicara. Tanpa berpikir panjang, ia segera keluar rumah dan berlari ke rumah tetangga terdekat. Parjo tiba di rumah Pak Karyo, tetangga yang rumahnya berjarak sekitar 50 meter dari rumah kontrakan mereka. Pak Karyo seorang pria parubaya dengan sorot mata tajam langsung keluar setelah mendengar ketukan keras di pintunya. Ada apa, Jo? Tanyanya. Gak ada waktu, Pak. Parjo terengah-engah. Surti kesurupan. Pak Karyo langsung berubah serius. Masuk dulu, aku panggil Ustadz Rahman. Sambil menunggu, Parjo menjelaskan semua kejadian aneh yang terjadi di rumahnya. Dari boneka Sari, Bayu yang punya teman tak kasat mata, hingga sosok yang muncul di rumah mereka. Tak lama kemudian, Ustadz Rahman datang. Seorang pria muda memakai baju koko putih dan sebuah peci hitam bertengger di kepalanya. Wajah Ustadz Rahman teguh tapi penuh wibawa. Antar saya ke rumahnya, kata Ustadz Rahman singkatnya. Mereka pun segera bergegas kembali ke rumah Parjo tanpa menyadari bahwa gangguan yang lebih besar masih menanti mereka. Begitu tiba di rumah, suara tawa masih terdengar. Ustadz Rahman langsung melangkah masuk membaca ayat-ayat suci. Bau anyir di dalam rumah terasa semakin kuat, membuat kepala Parjo sedikit pening. Surti masih duduk di lantai dapur, tapi kini ia tidak tertawa lagi. Matanya yang hitam, kosong, kini menatap tajam ke arah Ustadz Rahman. Ia mendesis seperti ulah. Ustadz Rahman berduduk bersila di hadapan Surti, mulai melantunkan ayat-ayat suci dengan suara mantap. Namun begitu bacaan dimulai, tubuh Surti mengeras, lalu ia menjerit keras. Tiba-tiba tubuhnya melayang sedikit. Bergetar hebat, lalu jatuh terkapar di lantai. Namun suara yang keluar dari mulutnya bukan suara manusia. Kalian tidak akan bisa mengusirku. Parjo menahan napas. Suara itu terdengar seperti campuran dari beberapa suara berbeda, seperti ada banyak mulut berbicara sekaligus. Ustadz Rahman tetap tenang. Siapa kamu? Tanyanya dengan suara tegas. Surti atau sesuatu dalam tubuhnya menyelinga lebar. Aku sudah lama di sini. Aku tinggal di tempat ini sebelum mereka datang. Kalian tidak seharusnya membuangnya. Parjo semakin merinding. Ia menoleh ke arah Bayu yang masih duduk di luar mendekap boneka Sari erat-erat. Dan saat itu juga dari sudut rumah terdengar suara tawa anak kecil. Ustadz Rahman langsung menoleh. Di sudut ruangannya remang. Bayangan kecil berdiri di sana. Bukan Bayu, tapi seorang anak kecil lain. Anak perempuan dengan rambut panjang acak-acakan, mengenakan gaun lusuh. Wajahnya pucat.
dan matanya sepenuhnya hitam. Sari dan dia tersenyum. Ustadz Rahman tetap tenang meskipun hawa di dalam rumah semakin pekat. Ia memperalat genggamannya pada tasbih di tangan dan melanjutkan ayat-ayat suci dengan suara yang semakin lantang. Suti masih tergeletak di lantai. Tubuhnya kadang menegang, kadang lemas. Matanya sesekali membelalak lebar, lalu tiba-tiba tertutup rapat, seolah ada sesuatu dalam dirinya yang sedang bertarung melawan bacaan suci itu. Suti berteriak. Ia mencakar-cakar lantai dengan jemarinya yang mulai membiru. Suara yang keluar dari mulutnya bukan lagi suara satu orang, tapi seperti dua suara sekaligus. Suara seorang wanita dewasa yang penuh kepedihan dan suara seorang anak kecil yang terdengar ketakutan. Parjo yang berdiri di sudut ruangan sambil memeluk Bayu hanya bisa menahan rasa takut. Pergilah dari tubuh ini, kau bukan pemiliknya, seru Ustadz Rahman dengan suara tegas. Tiba-tiba Suti diam, hening. Parjo sempat berpikir semuanya sudah selesai, tapi lalu mata Suti terbuka. Namun kali ini matanya bukan lagi hitam pekat. Matanya berubah seperti mata seorang anak kecil. Sari melalui tubuh Suti menatap Ustadz Rahman dengan wajah sedih. Bibirnya gemetar. Tolong. Suara kecil itu terdengar lembut dan penuh kepedihan. Aku tidak tahu di mana aku berada. Ustadz Rahman menghela napas. Ia tahu ini adalah roh yang terperangkap di dunia ini. Sari, kata Ustadz Rahman dengan lembut, apa yang terjadi padamu? Suti yang kini dikuasai oleh roh Sari menoleh ke sudut ruangan, ke arah bayangan seorang wanita. Wanita itu, sosok tinggi dengan rambut panjang kusut, berdiri di sana dengan sorot mata penuh amarah dan kesedihan. Dialah yang tadi memasuki Suti. Namun saat cahaya dari tasbih Ustadz Rahman menyinari ruangan, wajah sosok itu mulai terlihat lebih jelas. Ia bukanlah makhluk hitam yang menyeramkan. Ia seorang wanita yang menangis. Dulu ada seorang juragan kaya yang memiliki istri dan juga satu anak perempuan bernama Sari. Namun kebahagiaan keluarga itu tak bertahan lama. Ayah dan ibu Sari meninggal dalam kecelakaan mobil. Sari yang saat itu masih kecil hanya memiliki satu orang di sisinya, seorang pengasuh bernama Mbok Nah. Mbok Nah telah merawat Sari sejak kecil. Ia setia, lembut dan sangat menyayangi anak itu seperti darah dagingnya sendiri. Mereka berdua tinggal di rumah besar itu hanya berdua, karena keluarga Sari yang lain tidak ada yang mau mengurus anak ini. Hari-hari mereka diisi dengan cerita dongeng sebelum tidur, memasak bersama di dapur, dan Sari selalu memeluk bonekanya, hadiah terakhir dari sang ibu sebelum meninggal. Namun suatu hari sesuatu terjadi, sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Mereka dibunuh. Tapi siapa pelakunya? Sari dan Mbok Nah tidak ingat. Yang mereka tahu hanyalah mereka tertidur di suatu malam dan tidak pernah bangun lagi. Yang mereka tahu hanyalah jasad mereka tidak pernah ditemukan. Itulah sebabnya mereka masih di sini, terjebak, tertinggal di rumah ini, mencari sesuatu yang tidak mereka mengerti. Mbok Nah yang sosoknya kini terlihat lebih jelas, tidak lagi tampak mengerikan. Ia hanya seorang wanita yang ketakutan dan marah. Dia selalu membuang boneka itu
Suara Mbok terdengar bergetar. Parjo tersentak. Surti memang berkali-kali membuang boneka Sari. Ia merasa boneka itu membawa sial, selalu muncul kembali, dan sering membuat Bayu berbicara sendiri. Tapi bagi Mbok, boneka itu bukan benda biasa. Itu adalah satu-satunya peninggalan Ibu Sari. Dan Mbok tahu, selama Sari masih memiliki boneka itu, ia tidak akan merasa sendirian. Dan saat Surti terus membuang boneka itu, Mbok marah. Ia hanya ingin Sari tetap memiliki satu hal terakhir dari sang ibu. Tapi yang tidak disadari Mbok adalah tidak peduli seberapa erat ia menggenggam masa lalu, Sari tidak akan pernah bisa tenang sampai jasad mereka ditemukan. Mbok, suara kecil itu terdengar. Sari masih melalui tubuh Surti menatap Mbok dengan wajah lembut. Aku takut, Mbok. Aku ingin pulang. Air mata menetes di pipi sosok Mbok yang kini tak lagi terlihat menyeramkan. Namun sebelum Mbok sempat menjawab, cahaya dari tasbih Ustadz Rahman mulai berpedal. Cahaya dari tasbih Ustadz Rahman mulai berpendar lebih terang. Ustadz Rahman menatap Parjo. Kita harus mencari jasad mereka. Parjo menelan ludah. Gimana? Tanyanya. Ustadz Rahman menatap Mbok dan Sari. Mereka saling berpandangan, lalu Mbok menggelengkan kepala. Kami tidak tahu. Angin dingin berembus melewati rumah itu. Dan kini Parjo sadar, semua ini belum berakhir. Tidak, sampai mereka menemukan jasad Sari dan Mbok. Siang itu matahari bersinar terik di atas desa. Angin bertiup pelan menggoyangkan pepohonan di sekitar rumah kontrakan Parjo dan Surti. Bayu sedang duduk di halaman depan, memainkan boneka lusuh milik Sari di atas tanah berpasir. Sesekali ia tertawa kecil, seolah ada seseorang yang sedang mengajaknya bercanda. Namun suasana tenang itu mendadak terus oleh suara langkah kaki yang tergesa-gesa di jalanan. Sari, kamu di sini. Tiba-tiba dari arah jalan setapak yang mengarah ke rumah kontrakan, seorang pria tua berlari dengan gerakan tidak beraturan. Kakinya kotor, bajunya compang-camping, rambutnya kusut dan berdebu. Yanto. Orang-orang di desa mengenalnya sebagai orang gila dari desa sebelah. Yanto sering berkeliaran tanpa arah, terkadang menggumam sendiri, terkadang tertawa, dan seringkali mengatakan hal-hal yang tidak jelas. Namun hari itu ada yang berbeda. Dia tidak berjalan tanpa tujuan seperti biasanya. Ia berlari lurus ke arah Bayu. Bayu yang masih duduk sambil memeluk boneka Sari mendongak dengan wajah bingung. Yanto tiba di depannya, lalu mulai menari dengan gerakan aneh. Tangannya melambai-lambai, tubuhnya berputar, dan ia tertawa lepas. Tapi yang membuat bulu kuduk berdiri adalah ia tidak menari untuk Bayu. Ia menari untuk seseorang yang tidak terlihat. Untuk Sari. Sari, kamu senang kan? Aku datang. Bayu mengernyit, memeluk bonekanya lebih erat. Bapak siapa? Tanya Bayu polos. Yanto tidak menjawab, ia terus menari. Lalu tiba-tiba berhenti. Wajahnya berubah dari tertawa menjadi ketakutan. Matanya menatap kosong ke arah boneka di tangan Bayu. Mulutnya mulai bergetar. Fatinah, gumamnya. Tahu-tahu Surti keluar dari dalam rumah. Ia mendengar suara ribut di luar dan ingin tahu apa yang terjadi. Namun begitu Yanto melihat Surti, ekspresinya semakin berubah. Ia menangis terseduh-seduh. Tangannya yang kotor gemetar. Ia jatuh berlutut dan sambil terisak, ia mengulang kata-kata yang membuat dada Surti terasa sesak. Maaf Fatinah.
Air mata dan ingusnya bercampur membasahi tanah. Suti membeku di tempat. Siapa Fatinah? Dan kenapa orang gila ini meminta maaf padanya? Dan yang lebih penting, kenapa Yanto tahu nama itu? Suti merinding. Ia tidak mengenal pria itu. Ia tidak tahu siapa Fatinah. Namun cara Yanto menyebut nama itu dengan tangis penuh penyesalan membuat dadanya terasa sesak.